Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ala radhiyallahu anhu qala al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Lailatul Thulatha tasih min Ramadan sana 1326 ba'da salati tarawih. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan pada malam Selasa tanggal 9 Ramadan tahun 1326 Hijriah, tepatnya selesai melaksanakan sholat tarawih. Idza qawiyat rabitatul 'abdi bi rabbih wa bi habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'adatan abadiyah. Apabila seorang hamba kuat ikatannya terhadap Tuhannya dan terhadap Habibnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meraih kebahagiaan yang abadi. Wa adraka matalibahu kullaha, dan dia akan mendapatkan segala keinginannya. Wa in halat ar-rawabit khasar wa la tada sabila, dan jika ikatan tersebut terlepas, maka dia akan merasakan kerugian dan tidak ada jalan untuk memperoleh hidayah, artinya sulit memperoleh hidayah. Ista'u fi tabiyati rawabitikum wa hiya dzikrullah wa dzikru rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tilawatu kitabillah wa kathratul a'mali shalihah wal ikhlas fiha. Kuatkanlah ikatan-ikatan kalian. Ikatan itu adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kitabullah Al-Qur'an, memperbanyak amal-amal saleh dan ikhlas di dalam amal-amal tersebut. Wa min ahammil a'mal shalihah birrul walidain wa silaturrahim. Paling pentingnya amal saleh adalah berbakti kepada orang tua dan silaturrahim, menyambung tali kekerabatan. Da'watul walidain tufrik sesab'a tiba. Doanya kedua orang tua mampu membelah 7 lapis langit. Wa man adraka abawaihi aw ahaduma falyaqtani birrahmah. Maka barang siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya hidup bersama dia, hendaklah dia benar-benar mengambil peluang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Syur ma syi'adfa min birril walidain wa silatir rahim. Wa yudrikul insan bi birri walidayhi min al-lutfi min Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma la yudriku bi imali bi amalihi. Lihatlah, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada berbakti kepada kedua orang tua dan melakukan silaturahim. Seorang manusia tidak mampu mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan yang dicapainya melalui silaturahim dan birrul walidain. Yunji min su'il khatimah. Syuh birrul walidain yunji min su'il khatimah. Lihatlah, perhatikanlah, birrul walidain itu akan menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Dan syar ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ma'al-gamah. Bahkan syadidul ijtihad, azimus sadaqah, famarad washtadda maradu, fabu'ithat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana zawji fi nazar faratu an ma'allima fi halih. Konon ada seorang pemuda pada zaman Rasulullah SAW yang bernama Al-Qamah. Sungguh kuat ijtihadnya di dalam beribadah, sungguh besar sedekah yang telah dikeluarkannya. Lantas pemuda ini sakit dan terus berlangsung, sakitnya semakin hari semakin parah. Kemudian diutuslah istrinya kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan bahwasannya suaminya ini sedang dalam keadaan sekarat dan aku ingin memberikan engkau kabar akan keadaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal wa Ali wa Salman wa Umar, idhabu ila al-Alqamah wanzuru ma'aluh. Fantalaqu hatta dakhalu alaihi faqalu lahu qul la ilaha illallah wa lam yantiq lisanu. Falamma ayqadu annahu halik ba'athu Bilal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbiruhu bihalihi. Lantas Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman dan Sayyidina Ammar, berangkatlah kalian kepada Al-Qamah, lihatlah bagaimana keadaannya.
Lantas mereka semua berangkat hingga sampai kepada Alqamah dan mengatakan kepada Alqamah, katakanlah la ilaha illallah. Akan tetapi Alqamah tidak mampu menggerakkan lisannya untuk mengatakan hal tersebut. Maka tatkala mereka semua yakin bahwasanya Alqamah akan mengalami kebinasaan, mereka mengirim Sayyidina Bilal kepada Rasulullah SAW untuk mengkabarkan kepada Rasulullah akan keadaan Alqamah. Faqala Rasulullah SAW, hal lahu abwan? Faqila lahu amma abahu faqad mat wa lahu kabirat sin. Faqala ya Bilal intaliq ila Alqamah wa qriha minni salam wa qul laha in qadarta 'ala al-masir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa faqri hatta yatiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirha. Faqala nafsi li nafsihi al-fida ana a'bitiyanihi fa akhadhat al-asa wa mashat hatta dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma salamat alaihi rad alaiha salam fajalasat baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha asdiqini fa in kadzabtani ja'anil wahyu min Allah taala. Kemudian tatkala mereka Sayyidina Bilal mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, apakah engkau memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas dijawab, Sayyidina Bilal mengabarkan atasnya kelawapan. Kemudian Ibu Alqamah berkata, seorang adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, aku yang mendatangi beliau kepada Ibu Alqamah dan sampaikan salam dari Rasulullah dan katakan kepadanya, jika engkau mampu berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah. Dan jika engkau tidak mampu, maka tetaplah engkau di tempatmu hingga akan datang kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidina Bilal mengabarkan hal tersebut kepada Ibu Alqamah. Kemudian Ibu Alqamah berkata, jiwaku adalah tebusan bagi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih berhak aku yang mendatangi beliau. Lantas beliau mengambil tongkat berjalan menuju Rasulullah SAW. Maka tatkala sampai beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab salam beliau. Lalu beliau duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah berkata kepada Ibu Alqamah, jujurlah engkau kepadaku. Jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu Allah kepadaku. Kaifa hal Alqamah? Qalat ya Rasulullah, kan yusalli kada wa yusum kada wa kan yatasadda bi jumlah min ad-darahim la yadri kam waznuha wa ma adadaha. Rasulullah bertanya kepada Ibu Alqamah, bagaimanakah keadaan Alqamah? Dijawab, wahai Rasulullah, Alqamah adalah orang yang sholat demikian dan berpuasa demikian, dan konon dia bersedekah dengan jumlah yang dia sendiri tidak tahu berapa jumlahnya yang dia keluarkan saking besarnya. Famahaluka wa halu. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu dengan keadaannya? Bagaimana hubungan antara kalian? Qalat ya Rasulullah, inni alaihi sakhira wahidah. Wahai Rasulullah, aku memiliki satu murka terhadapnya. Qalaha wa lima dzalik? Rasulullah bertanya lagi, kenapa hal tersebut? Qalat, dijawab, kana yu'athir imra'atahu aliyya wa yuti'uha fil asya' wa yusini. Konon Alqamah mengutamakan istrinya daripadaku. Dia dalam segala hal mentaati istrinya, sedangkan dia bermaksiat, tidak patuh kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safata ummu hujiba lisanu asyhadati alla ilaha illallah. Lantas Rasulullah bersabda, ibunya telah murka, terhalanglah lisannya dari mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tsumma qala li Bilal. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, intaliq, pergilah engkau wahai Bilal, wajma' hataban katsiran, dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, hatta qarihu bin nar, sampai aku dapat membakar Alqamah dengan api. Faqalat ya Rasulullah, ibni wa thamratu fuadi qarihu bin nar baina yadayya fa kaifa ya'lamil qalbi. Kemudian ibunya Alqamah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, anakku buah hatiku, engkau akan
membakarnya di hadapanku dengan api. Bagaimana mungkin hatiku bisa tahan dengan hal itu? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bersabda kepada Ibu Alqamah, "Ya Alqamah, adabullah asyad wa abqa." Wahai Ibu Alqamah, adabnya Allah Subhanahu wa taala lebih pedih dan kekal. Fa iza raka an yaghfirallahu lahu farḍa anhu. Jika engkau menginginkan, menghendaki Allah Subhanahu wa taala mengampuni Alqamah, maka ridhoilah Alqamah. Walladzi nafsi biyadihi la tanfa'u shalah wala shadaqah madamat alaihi sakhitah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan membawa manfaat salatnya Alqamah dan juga tidak sedekahnya selama masih ada satu murka yang dia hadapi. Farafa'at yadaiha wa qalat ya Rasulullah, asyhadillah fi samai wa anta ya Rasulullah wa man hadarani, asyhadallahu fi samai wa anta ya Rasulullah wa man hadarani anni qad raditu an Alqamah. Kemudian Ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, wahai Rasulullah, Allah telah menyaksikan, Allah bersaksi, dan engkau dan juga orang-orang yang hadir bahwasannya aku telah ridho terhadap Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq ya Bilal." Pergilah wahai Bilal. Fanzur hal yastati Alqamah an yaqul la ilaha illallah. Wa la'allahu Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah engkau wahai Bilal, lihatlah Alqamah. Bisa apa tidak Alqamah itu mengucapkan la ilaha illallah? Jangan-jangan ibunya Alqamah hanya mengucapkan di lisan saja, akan tetapi tidak sama dengan apa yang ada di hatinya, sebab malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhala Bilal, falamma taha ila al-bab sami'a Alqamah yaqul la ilaha illallah. Kemudian sahabat Bilal dijawab, karena yang sampai di pintu dia Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Utamakan istrinya daripada dia dalam segala hal, menaati istrinya sedangkan dia bermaksiat tidak patuh kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berjibal lisan asyhadu la ilaha illallah. Lantas Rasulullah bersabda, ibunya telah murka terhadap Alqamah, maka terhalang lisannya Alqamah untuk bersyahadat. Dan tatkala ibu Alqamah ridho terhadap dia, maka terlepaslah ikatan yang menghalangi lisan Alqamah dan dia meninggal pada hari itu. Wa qala radhiyallahu anhu, "Syu al-a'mal as-salihah hadhi ma tablu sahibuha al-makan, ma tuballigh sahibaha al-makan, al-a'mal allati tuballigh sahibaha wa tunjihi min al-wariqat al-kabira illa hadhi al-a'mal al-ma'nawiyyah." Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, lihatlah amal-amal syariah, amal-amal ibadah yang memiliki bentuk, amal-amal yang bersifat zahir tidak dapat menyampaikan pemiliknya kepada satu kedudukan. Amal-amal yang mampu menyampaikan pemiliknya terhadap kedudukan dan mampu menyelamatkan pemiliknya dari kebinasaan yang besar hanyalah amal-amal ma'nawiyah. Ya laitana anna ba'udrik wahid min abwai biumnihi ba'umnihi fi mali wa fi nafsi. Andai kata aku masih mendapati salah seorang dari kedua orang tuaku, maka aku akan memberikan dermakan seluruh apa yang kumiliki dari hartaku dan jiwaku. Wa ana fi hayati walidati yushhidullah alayya anni la amlik min mali hatta dirham wahid bal ukin anna ma ma'i min mali wa ghairihi anahu milku walidati. Beliau Al-Habib Ali Mahamsi mengatakan, aku tatkala ibuku masih hidup, Allah menyaksikan bahwasannya aku tidak memiliki sepeser pun harta, walaupun satu dirham. Akan tetapi aku meyakini bahwasannya semua yang aku miliki daripada harta dan selainnya adalah milik daripada ibuku. Wallahi annaha law batabi'uni fi suq baqir laha birik wa bimtithali amriha. Demi Allah,
bahwasanya andai kata ibuku menjualku menjadi budak di pasar, maka aku akan menyatakan diriku adalah budak demi ibuku dan demi memenuhi wa jumlah min akabir awliyaillah wa jama'na majlis inda walidati fatakallamat hiya min qibali nafsiha wa qalat ya ma'syaral hadirin asyhadkum anni raditu an waladi ali isyhadu alayya anni raditu an waladi ali wa annahu ma khalafani fi amri abadan fahamidullah wa qultu lahu isyhadu alayya ridha walidati anni fa inni bastashhidkum yaumal qiyamah. Beliau berceritakan bahwasannya pada suatu hari beliau berkumpul bersama dengan Habib Idrus bin Umar dan beberapa orang dari golongan pembesar para wali Allah. Kemudian mereka semua berkumpul pada majelis ibu Habib Ali Habsyi. Lantas ibu Habib Ali Habsyi mengatakan atas dasar inisiatifnya sendiri, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang hadir, saksikanlah bahwasannya aku ridho terhadap anakku. Saksikanlah kalian bahwasannya aku ridho terhadap anakku Ali, dan bahwasannya anakku Ali tidak pernah membangkang, tidak pernah tidak menurut kepadaku walaupun dalam satu perkara selama-lamanya. Lantas aku fahamidullah wa qultu lahu isyhadu. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada mereka yang hadir, saksikanlah bahwasannya ibuku telah ridho terhadapku, dan aku sungguh kelak pada hari kiamat akan meminta persaksian kalian ini. Bapak radhiyallahu anhu, kuntu idza qala'tu fi siyaris salaf wa ra'aitu amran ajabani qultu li walidati istaghfiri al-qibla warfa'i yadayki wad'i li bi hadha du'a wa ana ba'amin ala du'aiki fa inna du'a al-walida li waladiha maqbul fa qul laha qawli ya rab inti waladi kada wa kada wa ana u'min ala du'aiha. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi konon tatkala beliau mentelaah perjalanan hidup daripada salaf dan menemukan satu perkara yang membuat beliau takjub, beliau mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, aku mohon hadaplah engkau kiblat dan angkatlah kedua tanganmu dan doakanlah aku dengan doa ini, sedangkan aku akan mengamini doamu. Karena sesungguhnya doa ibu terhadap anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas aku berkata kepada ibuku, wahai ibu, katakanlah, ya Rabb, berilah anakku yang demikian dan yang demikian, dan aku mengamini doa ibuku. Qala radhiyallahu anhu, man ahsana al-mu'asyarah ma'a walidayhi rabaha fi dunya wal akhirah, wa man asa'a al-mu'asyarah ma'aha khasara fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang mu'asyarah hubungannya baik antara dia dan kedua orang tuanya, dia akan mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang buruk muasyarah hubungannya antara dia dengan kedua orang tuanya, dia akan merugi di dunia dan akhirat. Wal insan yabi'u fi ridha walidayhi hatta thiyabahu idza qadima ma'ahu syai' min al-mal. Dan seorang manusia hendaknya tatkala kedua orang tuanya datang kepadanya untuk minta harta, dia menjual segala apa yang dia miliki, hatta pakaian yang dia pakai, tentunya jika dia tidak memiliki harta lain. Allah Ta'ala fi hakimah, Allah Ta'ala mengenai hak kedua orang tua berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana amma yablughanna 'indaka kibara 'aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha dhull min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Dan jika di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut di dalam pada sisimu, artinya di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau katakan uff kepada keduanya, dan janganlah engkau bentak mereka berdua, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Dan tundukkanlah dirimu
karena rahmahmu kepadanya, dan katakanlah, berdoalah engkau, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan dalam hadis dikatakan, man asbaha mardiyan li saqitan walidayhi fa na'anu saqit. Barang siapa yang dia aku ridhoi, sedangkan pada waktu yang sama dia dimurkai oleh kedua orang tuanya, maka aku murka terhadap dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala radhiyallahu anhu, ma arada sa'ah man arada sa'ah fi malihi wa qul fi umrihi falyabir walidayhi wa yasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rezekinya banyak dan panjang usianya, hendaknya dia melakukan birrul walidain dan menyambung tali silaturahimnya. Wa silaturahim wasilaturrahim mufirrat fil amwal wa mansatun fi al-ajal wa la tarfa'uka ya insan sadaqatuka 'alal ghair wa rahimuka muhtaj. Silaturahim itu dia memperbanyak harta dan memperpanjang usia. Engkau tidak akan bermanfaat bagimu wahai manusia sedekahmu atas orang lain, sedangkan rahimmu, keluargamu, orang yang dekat kepadamu sedang membutuhkan. Wala ulimu anas atawab al-kabir illa li'adami tartib fil amal. Manusia itu terhalang mendapatkan pahala yang besar karena tidak adanya tartib, tidak adanya tartib urutan di dalam beramal. Tajidul wahid yatasaddaq ala wahid ba'id wa qaribuhu abuhu aw ummuhu aw ana aw ukhtuhu aw ammuhu aw ammatuhu aw khaluhu aw alamu membakarnya di hadapanku dengan api. Engkau dapati seorang dia tidak bisa tahan orang yang jauh, sedangkan dia ibunya, ayahnya, saudaranya, saudara perempuannya, pamannya, bibinya, paman dari ibunya, paman dari ayahnya, paman dari ibunya, dan bibi dari ibunya, mereka semua membutuhkan. Maya tasaddaq alaihim, sedangkan dia tidak bersedekah kepada mereka. Wa qala radhiyallahu anhu, innal muhib as-salih Abdullah bin Ali Makarim kan minas salihin. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah yamsahu bi yadi syarifah ala dhahri fa asbahat yad Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'lama fi dhahri. Farani ya wa qala li ra'aytu ru'ya muhila. Qultu lahu wa ma hiya? Qala ra'aytu al-ardh dzata zar' wa zara fiha ala ajnas minhu syadidul khudrah wa minhu al-mutawassit wa minhu dunahu wa minhu al-tawil wa minhu al-qasir. Wa inna ma kullu man tafa'a fa ta'ajjabtu min 'adami irtifa'i zar' wa wuqufu ala halihi wahidah. Tsumma ra'aytu malakan wa sa'altuhu 'an tilka zira'ah fa qala hadhihi al-a'mal hadhihi a'malul khalq. Fasaltu an shiddatil khudra wa qala al-amal zain fa qultu lahu al-mutawassit qala al-amal alladhi dunahu fil martabah fa qultu lahu walladhi dunahu fa qala alladhi dunahu fil martabah. Fasaltu an adami irtifa'i fa qala faqad tatib. Qultu kaifa qawatu az-zain fa qala yasbiqu al-insan ila amal ba'id wa amal aqrab minhu wa ahamilhu falam ya'malhu. Kemudian beliau mengatakan konon pecinta beliau yaitu Soleh Abdullah bin Ali, pencinta beliau yang soleh bernama Abdullah bin Ali Makarim. Beliau mencerita bahwasanya beliau telah bermimpi. Beliau bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, yang mana Rasulullah mengusap dadanya, mengusap punggungnya. Lantas punggung tersebut menjadi suatu tanda. Kemudian Abdullah bin Ali Makarim tadi itu menunjukkan kepada Habib Ali Habsyi tanda yang ada membekas di punggungnya itu. Lantas bercerita pada mimpi yang luar biasa itu, aku melihat bahwasannya ada tanaman yang hijaunya sangat hijau dan ada yang kurang dari itu sedangan, dan ada yang menginginkan sedangan daging, dan ada Allah yang tinggi, ada yang mengampuni al-qamah, maka ridhoilah. Akan tetapi semuanya dinafsi biyadihi la tanfa'u shalah wala aku takjub dengan ada satu tanaman yang tidak yang jauh ada di tangannya, kemudian tidak ada orang malaikat, dan aku menanyakan al-qamah, dan juga tidak sedekahnya selama masih ada hijau, dikatakan bahwasanya itu karena amal yang baik, yang sedang karena amalnya kurang dari amal yang baik itu, dan yang kurang dari yang sedang karena amalnya memang kurang daripada yang sedang itu. Dan kemudian aku menanyakan tentang bagaimana bisa ada satu tanaman yang tidak kunjung tinggi. Lantas malaikat itu menjawab,
hal itu disebabkan karena tidak adanya tertib di dalam beramal. Aku berkata, bagaimana mereka kehilangan hal yang baik? Lantas malaikat itu berkata, seseorang beramal dengan amal yang jauh, beramal kepada orang yang jauh, akan tetapi dia tidak beramal dengan mereka yang ada di dekatnya. Wa qala radhiyallahu anhu syuhadati fil amal alaihi madar kabir. Tajid al-wahid yatasaddaq ala insan ba'id minhu wa ummu muhtajah matalan la yatasaddaq 'alaiha wa illa akhuhu aw ukhtuhu aw qaribuhu aw qaribatuhu muhtajina yatasaddaq 'alaihim. Abdul Ali mengatakan, lihatlah ada orang yang beramal bersedekah kepada orang yang jauh, akan tetapi dia membiarkan ibunya, saudaranya, keluarganya yang membutuhkan, dia tidak bersedekah kepada mereka. Ihrisu ala birri walidaykum. Jagalah berbakti kepada orang tua, silaturahmikum, dan ikatan tali kerabat kalian ikatlah, dan bersilaturahimlah untuk berbuat tali kekerabatan kalian. Wa qulul ilm bil amal illa qarintum al-ilm bil amal kana hujjah alaikum. Amal-amal kalian barengilah amal tersebut dengan ilmu. Karena kalian apabila tidak membarengi amal kalian dengan ilmu, maka kelak amal kalian akan menjadi hujjah yang memberatkan kalian. Nasallallahu alaihi wasallam. Bapak radhiyallahu anhu telah atau risalah li Sayyid Abdullah bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad fi birril walidain. Suatu saat aku mentelaah risalahnya Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad mengenai birrul walidain wa silaturahim. Wajadtuha mal'ana bi ta'zimi birrul walidain, dan aku mendapati risalah tersebut penuh dengan pengagungan terhadap birrul walidain wa silaturahim. Wa qara'tuha ala ashabi, dan aku membacanya terhadap para sahabatku. Wadadtu biha al-an tuqra fi madrasatil Itsnain, dan aku menginginkan risalah tersebut dibaca di madrasatil Itsnain. Tsumma qala li Umar bin Muhammad Mulakhila. Kemudian Habib Ali mengatakan kepada muridnya Umar bin Muhammad Mulakhila, hal hafidha syai' minha, apakah kau hafal sebagian daripada risalah tersebut? Faqala na'am. Kemudian dijawab, iya aku hafal. Hafidhu waqi'a alladhi waqafa di Arafat, aku hafal tentang peristiwa yang terjadi di Arafah. Faqala kusaha ala jamaah wa kusaha alaihim. Kemudian Habib Ali merintahkan untuk diceritakan kepada hadirin yang hadir pada waktu itu yang berkumpul. Faqala radhiyallahu anhu qulu nastaghfirullah. Kemudian Habib Ali mengatakan, katakanlah oleh kalian, nastaghfirullah, kami minta ampun kepada Allah Ta'ala, min taksiratina fi huquqil walidain, dari kecerobohan, kekurangan, keteledoran kami di dalam memenuhi hak-haknya kedua orang tua. Nastaghfirullah min taksiratina fi huquqil arham, dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kekurangan kami di dalam memenuhi hak-haknya kerabat kami, keluarga kami. Nastaghfirullah min taksiratina fi huquqihi, dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari keteledoran, kecerobohan kami di dalam memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nastaghfirullah min taksiratina fi huquqi rasulihi, dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas kecerobohan kami di dalam memenuhi hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nastaghfirullah min taksiratina fi huquqil muslimin wal muslimat, dan juga terhadap hak-haknya kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'inna ala adai huquq kulliha. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa memenuhi semua hak-hak yang telah diwajibkan atas kami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.